Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Aku Tol kali ini. Dan sebenarnya ini video tuh udah cukup lama ya pengen gue buat ya. Tapi kayaknya gue tuh harus menunggu update-update terkini terkait kasus ini. Atau bisa dibilang isu ini. Dan sepertinya sudah mencapai titik puncak gitu ya. Tinggal menunggu pergantian siapa yang akan mengisi kekuasaan yang kosong nih di Sri Lanka. Dan ini adalah isu atau kasus tentang Sri Lanka. Bagaimana sebuah keluarga, sebuah tirani ya, merusak sebuah negara sampai sebangkrut-bangkrutnya. Dan kepergok lagi shopping juga di Singapura presidennya yang kabur dari Sri Lanka ini. Nah, bagaimana historinya, bagaimana sejarahnya, bagaimana keluarga ini bisa merusak Sri Lanka sebegitunya sampai krisis yang luar biasa di Sri Lanka. Mari kita bahas di Aku Tol kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Oke, ini adalah krisis Sri Lanka. Jadi singkat cerita krisis Sri Lanka ini terjadi karena kekampretan nepotisme bisa dibilang. Kolusi dan pastinya korupsi. Satu paket. Yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang cukup gila. Bernama keluarga Rajapaksa yang selama krisis ini berlangsung memegang berbagai jabatan strategis di Sri Lanka. Nah, berbicara Sri Lanka, negara kepulauan ini emang gak pernah lepas dari kekuasaan para keluarga superpower yang berebut kekuasaan untuk punya pengaruh politik di Sri Lanka yang ujung-ujungnya udah pasti duit, duit, dan duit. Tapi keluarga lain gak usah kita omongin lah ya, yang menguasai Sri Lanka ataupun yang menguasai beberapa negara-negara lain yang juga dikuasai oleh keluarga-keluarga yang sama. Kita gak perlu ngomongin mereka, kita ngomongin si Rajapaksa aja lah sesuai dengan konteksnya Sri Lanka. Ya memang pada hari ini atau pada momen ini keluarga ini sudah berhasil bikin negara Sri Lanka itu jadi hancur berantakan kondisinya. Dan secara sejarah sebenarnya keluarga Rajapaksa ini tuh dulu sebelum terkenal segila ini sebenarnya pernah punya popularitas yang cukup baik dan sangat tinggi karena mampu put an end atau bisa dibilang mengakhiri perang saudara di Sri Lanka di tahun 2009. Dan karena perang saudara melawan Liberation Tigers of Tamil Eelam ini berlangsung cukup lama, yaitu hampir 3 dekade, makanya saat Mahinda Rajapaksa ini jadi presiden di tahun 2005 dan berhasil berhentiin ini perang saudara bersama dengan Menteri Pertahanannya yaitu Gotabaya Rajapaksa yang sekarang jadi presiden Sri Lanka, maka nama keluarga dari Rajapaksa ini jadi naik daun dan bisa dibilang jadi pahlawan bagi Sri Lanka karena mampu ngasih stabilitas kepada negara yang udah lama banget mengidamkan sebuah perdamaian dan terhindar dari perang saudara. Nah, setelah era perang saudara tersebut, ekonomi Sri Lanka ini sebenarnya bisa dibilang mulai membaik dan bahkan mengalami peningkatan yang bisa dibilang cukup signifikan, bahkan lebih tinggi dari Indonesia pada kala itu. Tapi sayangnya memang di balik peningkatan ekonomi dan sebagainya, Sri Lanka ini tuh sebenarnya terus menumpuk hutang luar negeri mereka. Jadi hutangnya makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Cuma bisa dibilang emang belum terasa aja di sisi rakyatnya. Jadi rakyatnya masih bahagia-bahagia aja sama kekuasaan Rajapaksa dan beberapa kekuasaan lainnya. Tapi yang pasti popularitas dari keluarga Rajapaksa ini terus menaik secara eksponensial semenjak Mahinda Rajapaksa ini mampu menghentikan perang saudara yang tadi gue sebut. Nah, popularitas mereka itu juga kembali bersinar saat terjadi pemboman di Sri Lanka yang dilakukan teroris yang menewaskan 250 orang di tahun 2019 di Sri Lanka. Momentum pemboman ini yang ngebuat juga keluarga Rajapaksa itu kembali bersinar setelah beberapa periode kan juga kalah dari pemilihan presiden gitu ya. Karena memang Gotabaya Rajapaksa yang punya latar belakang Menteri Pertahanan pada kekuasaan Mahinda Rajapaksa itu muncul ke permukaan dan berjanji kalau misalnya dia jadi presiden, dia itu akan mengembalikan stabilitas keamanan dan akan membuat Sri Lanka lebih maju lagi dari sisi ekonomi.
Nah, dengan yang bisa dibilang kampanye stabilitas keamanan dan latar belakang keluarga Rajapaksa yang mampu menghentikan perang saudara di masa sebelumnya, maka dari itu Gotabaya Rajapaksa ini dipercaya sama rakyatnya bahwa ini saat yang tepat untuk membuat si Gotabaya Rajapaksa ini jadi presiden. Supaya bisa menghentikan seluruh konflik yang ada. Ataupun mungkin serangan-serangan yang akan direncanakan oleh teroris-teroris untuk melakukan serangan kepada Sri Lanka. Dia adalah orang yang tepat di masa-masa seperti ini. Jadi akhirnya Gotabaya Rajapaksa berhasil jadi presiden. Sekaligus juga bisa dibilang menjadi awal tirani dan tentunya nepotisme keluarga Rajapaksa kembali gitu. Dan saat Gotabaya ini jadi presiden, dia tuh langsung mengangkat Mahinda Rajapaksa yang tadinya mantan presiden itu menjadi Perdana Menteri dari Sri Lanka. Terus saudaranya yang lain dijadiin Menteri Keuangan. Yang lainnya lagi dijadiin Menteri Irigasi. Dan anaknya sendiri itu dijadiin Menteri Pemuda dan Olahraga. Alias ini adalah menteri-menteri yang sangat-sangat strategis. Yang memang sengaja diisi oleh keluarga Rajapaksa. Karena Menteri Irigasi, Menteri Keuangan itu udah sektor-sektor yang sangat-sangat krusial sekali di sebuah negara bernama Sri Lanka ini gitu kan. Nah, dengan naiknya Gotabaya Rajapaksa jadi presiden dan antek-anteknya mengisi jabatan-jabatan strategis dari Sri Lanka, mulailah terjadi beberapa kebijakan yang bisa dibilang membuat Sri Lanka itu yang sudah mengalami degradasi ekonomi yang memang cukup semakin parah, terus menurun, dan ini dimulai dengan lebih parah lagi oleh sebuah kebijakan dari Gotabaya Rajapaksa yang tiba-tiba pada tahun 2019 mengimplementasi pemotongan pajak secara besar-besaran. Untuk membahagiakan rakyat juga pada kala itu. Seneng dong orang-orang gitu ya. Dan dibaliknya senengnya rakyatnya, tentunya otomatis ada sisi negatifnya. Yaitu adalah pendapatan negara dari Sri Lanka langsung turun drastis yang menyebabkan negara itu kehilangan hampir 800 miliar rupiah mata uangnya Sri Lanka. Jadi ini lumayan gede banget ya. Yang tujuannya tentunya buat mendorong juga kata Gotabaya Rajapaksa untuk mendorong konsumsi publik. Untuk bisa lebih banyak beli barang dan segala macam. Yang ujung-ujungnya malah menjadi naik inflasi di Sri Lanka. Karena peredaran uang dan segala macam. Ditambah lagi Sri Lanka yang memang bergantung cukup besar terhadap pariwisata sebagai pemasukan devisanya itu juga tiba-tiba kan runtuh juga karena pandemi yang melanda. Sehingga udah kena tax cuts, negara juga akhirnya kehilangan salah satu keran pendapatan terbesar mereka, yaitu pariwisata. Karena pariwisata itu adalah bisa dibilang keran nomor satunya Sri Lanka untuk menghasilkan uang. Jadi udah kebijakannya soal tax cuts itu cukup ngaco di kondisi yang juga ngaco ya. Gotabaya ini lagi-lagi juga bikin sebuah kebijakan aneh yang sok go green bisa dibilang. Yaitu melarang penggunaan pupuk kimia. Dan mengharuskan para petani untuk menggunakan pupuk organik. Dan ngebuat biaya pertanian bagi para petani juga tentunya jadi semakin tinggi. Ini ngebuat para petani itu akhirnya nggak bisa bercocok tanam. Padahal salah satu pendapatan Sri Lanka itu juga datang dari ekspor hasil panen mereka. Seperti teh dan beberapa lainnya. Ya akhirnya membuat adanya kelangkaan bahan pangan dan malah jadi kudu harus import bahan pangan. Yang tadinya adalah produsen malah menjadi konsumen. Gara-gara kebijakan yang cenderung ceroboh dari si Gotabaya yang akhirnya memang dibatalkan juga beberapa saat kemudian tapi sudah telat karena timeline panennya juga udah mulai berantakan. Jadi udah mulai tumpang tindih dan harus impor terus untuk memenuhi kebutuhan. Lu bisa bayangin Gotabaya Rajapaksa yang cuma bisa menghentikan perang ini jadi presiden dan akhirnya kebijakan-kebijakannya aneh. Mulai dari tax cuts, terus tiba-tiba kena bala juga karena pandemi, akhirnya banyak turis yang hilang gitu kan dan tiba-tiba memberhentikan pupuk kimia yang ngerusak semua lini makanan di Sri Lanka. Semakin parah gitu kan ya. Dan dengan kondisi tersebut, makanya Sri Lanka ini mau gak mau harus import kebutuhan pangan negaranya. Tapi karena duitnya makin menipis, karena banyak pendapatan yang menghilang karena kebijakan dan situasi, maka dari itu Sri Lanka mulai mengalami yang namanya kelangkaan bahan pangan dan kebutuhan. Ditambah lagi terjadinya perang Ukraina sama Rusia tuh ngebuat sektor pariwisata mereka tuh juga memang makin hancur karena kedua negara ini ternyata adalah yang bisa dibilang cukup terbanyak yang datang ke Sri Lanka dari dua negara ini. Dan perang tersebut sekaligus jadi salah satu faktor yang ngebuat harga minyak bumi juga semakin naik. Yang ngebuat ongkos untuk impor kebutuhan Sri Lanka juga akhirnya jadi makin mahal. Karena kan untuk impor butuh bahan bakar gitu kan dari laut gitu kan. Dan sekarang memang bahkan bisa dibilang
sihirnya si Harry Potter aja udah beda gitu ya. Namanya udah jadi expensive petroleum ya, bukan ayat-ayat yang lain lagi gitu kan. Dan sedangkan kondisi Sri Lanka itu mulai nggak stabil tentunya. Karena negara-negara lain juga sebenarnya banyak yang nggak stabil. Cuma Sri Lanka ini memang dalam kondisi yang udah bener-bener hancur banget bisa dibilang. Jadi dengan adanya kenaikan bahan bakar dan segala macam ini ngebuat Sri Lanka makin nggak stabil. Dimana memang akhirnya untuk ngebayar bunga dari hutang-hutangnya aja itu Sri Lanka tuh udah nggak mampu saking nggak punya duitnya. Lalu inflasinya selama tahun 2022 yang menjadi awal keruntuhan Sri Lanka itu juga sudah mencapai angka 100% lebih untuk inflasinya. Sehingga seluruh kebutuhan tuh mulai sampai pada harga yang bisa dibilang nggak masuk akal. Mulai dari gas LPG yang harganya tuh bisa naik 3 kali lipat, bahkan sampai kertas saja itu harganya udah nggak masuk akal. Sekaligus langka yang akhirnya ngebuat sekolah nggak lagi mampu beroperasi dan harus melakukan penundaan terhadap ujian-ujian di sekolah karena kertasnya nggak ada dan duitnya juga nggak ada gitu. Sri Lanka yang makin kurus tabungannya itu ngebuat juga Sri Lanka jadi bener-bener gak mampu untuk import bahan bakar jadinya. Orang import barang lain aja nggak bisa gitu kan karena bahan bakarnya naik. Nah sekarang untuk import bahan bakarnya pun juga jadi nggak bisa. Sehingga untuk pertama kalinya sejak krisis kelangkaan BBM tahun 70-an, akhirnya ada negara lagi nih yang nutup penjualan BBM dan dibatasi hanya untuk keperluan darurat. Dan itu adalah Sri Lanka yang pertama kali. Setelah di tahun 70-an. Sehingga ini ngebuat Sri Lanka tuh betul-betul nggak bisa berfungsi lagi sebagai negara dan nggak bisa menghasilkan uang lagi untuk negaranya. Terjadi rebut-rebutan BBM sampai ada yang mati karena kepanasan juga ya. Dan akhirnya semua sektor mati juga karena nggak ada bahan bakar atau nggak ada minyak. Makanya lu selalu sadar kalau misalnya BBM naik, bahkan di negara kita pun itu pasti akan ada demo. Karena memang BBM ini adalah sebuah sumber daya yang bisa dibilang mempengaruhi semua sektor. Dan biasanya pengaruhnya langsung terasa dari segi harga bahan pokok. Karena memang untuk ngirim ke sana ke sini kan semuanya pakai BBM. Dan kalau naik ya pasti harganya juga dinaikin. Nah hilangnya BBM juga akhirnya ngebuat listrik itu mati selama belasan jam setiap harinya di Sri Lanka. Orang-orang mulai pada kelaparan karena nggak ada bahan makanan juga. Semua makanan yang disimpan juga jadi busuk karena listriknya mati. Dan meninggalkan hutang sebesar 50 miliaran dolar lebih lah. Yang tentunya udah nggak mampu lagi dibayar oleh Sri Lanka. Uang bunganya aja nggak mampu dibayar apalagi hutang pokoknya gitu kan. Dan sebenarnya hutang-hutangnya ini didapatin dari beberapa negara seperti ada Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang dulunya juga digunakan duitnya oleh keluarga Rajapaksa untuk sebenarnya ngebangun berbagai infrastruktur yang bisa dibilang bodong ya. Yang sebenarnya infrastruktur yang dibangun juga nggak menghasilkan apa-apa. Yang dalihnya sebenarnya katanya untuk menarik lebih banyak investor. Seperti airport yang akhirnya juga kosong dan gak guna juga. Dan berbagai hal lainnya yang ngebuat hutangnya Sri Lanka ini jadi makin besar. Dan gak senada dengan penghasilannya atau gak sejajar dari hutang yang dipinjam dengan apa yang bisa dihasilkan dari infrastruktur yang dibuat dari pinjaman tersebut. Jadi bisa dibilang Gotabaya Rajapaksa dan keluarga Rajapaksa ini itu bisa dibilang benar-benar sudah merusak Sri Lanka karena satu keluarga ini. Dan kalau ada berita bahwa Sri Lanka itu seperti dijebak oleh Cina dengan cara dihutangin, tentu saja ini bisa dibilang nggak benar-benar amat. Karena Cina sebenarnya cuma memegang hutang dari Sri Lanka tuh sebesar 10% dari total hutang Sri Lanka ke berbagai pihak lain. Jadi nggak bisa dibilang kalau Cina itu menjebak si Sri Lanka ini karena memang secara statistik Cina cuma megang cukup kecil. Nah, gerakan terakhir dari Gotabaya Rajapaksa mungkin adalah akhirnya cetak uang lebih banyak pada saat itu untuk bisa ngebayar para petugas negara yang ujung-ujungnya malah bikin inflasi lagi yang memang akhirnya jadi makin parah lagi inflasinya dan akhirnya nggak tertolong lagi. Ini bisa dibilang jadi kayak last resort atau last movement untuk mereka karena mereka udah nggak bisa ngasilin duit, ya mereka cetak duit aja untuk gaji beberapa sektor-sektor yang cukup penting atau krusial seperti polisi, militer, dan segala macam. Dan ya akhirnya bisa dibilang gerakan terakhir inilah yang jadi batu nisan untuk ekonomi dan negara Sri Lanka. Itu udah gerakan terakhir mereka tuh. Dan karena runtuhnya langsung ekonomi Sri Lanka inilah, dan anggapan publik bahwa Gotabaya Rajapaksa itu nggak mampu mengelola negara ini dan malah korupsi serta melakukan nepotisme dan melakukan pemborosan terhadap uang negara untuk keperluan yang nggak penting, rakyat ini akhirnya gerah dan akhirnya melakukan aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan Gotabaya Rajapaksa dan meminta dia untuk turun dari jabatannya. Jadi ingat pada masa-masa tahun 90-an dulu kita ya.
Dan protes yang semakin besar inilah yang akhirnya ngebuat Gotabaya Rajapaksa itu kabur dari Sri Lanka yang pada awalnya cukup simpang siur kemana dia akan pergi gitu kan, ke Timur Tengah atau kemanakah dia. Karena sempat ada yang bilang dia naik kapal angkatan laut, ada yang bilang dia naik helikopter, ada yang bilang dia juga naik pesawat komersil untuk kabur dari negaranya karena ancaman publik yang memang makin ngeri juga, yang kayaknya bisa dibakar juga nih orang hidup-hidup ya sama rakyatnya kalau memang sampai ketangkep. Karena emang nih orang udah gak bertanggung jawab sama sekali, kabur-kaburan juga, nggak ngerti lah gue sama pikiran ini orang ya. Karena emang dia udah kayaknya udah bener-bener gak bisa ngebenerin Sri Lanka yang udah chaos banget ini. Dan akhirnya Gotabaya Rajapaksa ini juga secara beruntung bisa kabur dari Sri Lanka. Nah rakyat itu juga pada langsung masuk ke tempat tinggal dari Gotabaya Rajapaksa selama menjabat sebagai presiden di awal Juli 2022. Jadi istananya langsung disikat semua sama rakyat gitu ya. Dan mereka itu pada berenang di kolam renangnya presiden. Ada yang makan-makan makanannya presiden karena banyak yang lapar juga karena gak punya makanan. Dan ada yang minum-minum alkoholnya presiden. Bahkan ada yang main piano sambil nyanyi-nyanyi dan ngibarin bendera Sri Lanka sebagai tanda bahwa people power sekali lagi berhasil menurunkan tirani yang bisa dibilang cukup korup. Menjadi sebuah catatan sejarah lain dari bagaimana rakyat yang akhirnya berhasil menurunkan pemimpin atau presiden atau perdana menterinya. Selain itu juga beberapa rumah pejabatnya Rajapaksa ini juga dibakar semua. Jadi keluarga-keluarganya Rajapaksa tuh udah pasti pada kabur semua karena rumahnya juga jadi sasaran protes dan sasaran aksi dari para rakyat yang udah lapar dan marah ini gitu. Dan memang banyak yang dibakar sebagai tanda protes besar dari rakyat untuk keluarga Rajapaksa yang selama ini bisa dibilang bagi rakyat tuh udah membuat Sri Lanka tuh jadi berantakan gitu. Dan ngebuat rakyat tuh jadi sesusah ini gitu. Dan saat negaranya itu lagi berantakan dan pihak oposisi juga mau gak mau bikin persatuan dan siap mengambil alih kekuasaan secara sementara untuk mengembalikan stabilitas negara, lu bisa bayangin, si Gotabaya Rajapaksa, ya presiden ini, ex-presiden lah bisa dibilang ya, ini malah ketahuan mendarat ke Singapura dari awalnya tuh dari Maldives dia. Terus dia ke Singapura, terus dia tertangkap kamera. Di mana tertangkap kameranya bukan lagi stres gitu, nggak lagi duduk di jalanan mikirin negaranya harus kayak apa gitu ya. Tapi si Gotabaya ini tertangkap lagi enak-enakan shopping di salah satu shopping center di Singapura. Kan sakit jiwa ya, mukanya juga kaget gitu gue rasa tuh, karena mungkin dia bingung ya, ada yang sadar juga sama muka dia. Dan ya lagi asik-asikan shopping, beli baju. Mungkin dia kepanasan gitu dari Maldives ya. Mungkin habis mendarat di Singapura pengen ganti baju, udah mulai bau gitu bajunya, jadi dia belanja dulu gitu ya. Dan gosip-gosipnya, gosip lagi. Katanya sih dia juga bakal kabur lagi katanya ke Jeddah. Nah itu secara sementara. Dan sekarang kondisinya rakyat siap menyerahkan kembali sebenarnya berbagai bangunan resmi negara termasuk tempat tinggalnya Gotabaya Rajapaksa ataupun tempat tinggal presiden secara damai, peacefully kepada pemegang jabatan terbaru nanti. Dengan harapan bahwa rakyat itu pengen pejabat terbarunya nanti itu bisa mengembalikan ekonomi Sri Lanka dan kembali menjalankan negara. Makanya mereka juga tidak mau melakukan aksi-aksi yang brutal-brutal untuk merugikan rakyat lain. Jadi kalau udah ada pemimpin yang siap menjabat dan dipercaya sama rakyat siap mengembalikan kembali. Di sisi lain Sri Lanka juga terus-terusan lagi meminta bantuan dana dari berbagai pihak dan beberapa negara seperti India tuh katanya udah siap memberikan bantuan, Cina juga siap memberikan bantuan sampai kepada currency swap kata Cina, dan IMF yang mungkin menjadi pemberi hutang terbesar juga siap memberikan pinjaman. Hanya aja syaratnya cukup berat kan ya, yaitu harus menaikkan pajak atau taksnya dikembalin lagi. Kan udah di tax cut sama Gotabaya Rajapaksa ya. Nah IMF maunya taxnya diperbesar gitu. Biar bisa bayar utang kata IMF tuh jadi sesuai gitu bayarannya gitu ya. Walaupun ini masih dipertimbangkan implementasinya seperti apa karena dinaikin taxnya rakyat jadi makin sulit lagi sedangkan duitnya lagi nggak ada. Nah mungkin pertanyaan bagi kalian adalah kenapa Singapura nggak ikut tahan aja si Gotabaya Rajapaksa orang lagi dikejar-kejar. Nah bagi Singapura nggak ada laporan kriminal sama sekali terhadap dengan atau terkait dengan si Gotabaya Rajapaksa. Jadi mereka nggak punya kewajiban untuk menangkap Gotabaya Rajapaksa. Kecuali memang mungkin ada yang memberikan sebuah laporan gitu ya untuk masukin ke Interpol. Nah mungkin itu baru bisa si Singapura ini nangkep Gotabaya Rajapaksa. Tapi karena juga nggak bisa dibikinin laporannya gitu ya. Karena secara sekarang militer pun juga udah nggak mau lagi ngurusin ya bisa dibilang kekuasaannya Gotabaya Rajapaksa. Jadi mereka sudah pro sama rakyat juga militer sekarang dan polisinya juga demikian. Jadi kayaknya juga bingung juga untuk pun ada laporan dan segala macam Gotabaya Rajapaksa secara di atas kertas emang tidak pernah melakukan
tindakan kriminal apapun atau kesalahan apapun gitu. Kalaupun korupsi juga nggak ada yang tahu orang dia presidennya gitu kan. Jadi juga bingung juga gitu. Yang pasti menteri-menteri juga udah banyak yang turun, udah nggak ada yang mau lagi sama Gotabaya Rajapaksa. Jadi Gotabaya juga bilang kayaknya dia bakal mengundurkan diri secepat mungkin. Setahu gue sih udah harusnya pas video ini dibuat nih gitu ya. Karena gue bikin skrip sama syutingnya agak durasi cukup lama. Jadi mungkin gue belum sempat update lagi. Tapi kalau misalkan punya update silahkan tulis di kolom komentar. Tapi itu sekiranya singkat cerita dari apa yang terjadi sama Sri Lanka dan kira-kira apa yang kedepannya akan terjadi. Walaupun memang resesi ekonomi itu ada di depan pintu ya. Kita aja Indonesia yang mungkin gue salut masih bisa bertahan dari segala macam serangan ya. Karena Turki pun udah mulai ngelakuin banyak kebijakan-kebijakan ekonomi karena memang udah mulai resesi. Kursnya itu udah turun jauh banget. Makanya banyak orang Indonesia yang pergi ke Turki untuk liburan kan. Karena memang kursnya lagi rendah banget. Jadi banyak banget sebenarnya negara-negara yang lagi mengalami resesi ekonomi. Tapi Indonesia tetap berdiri tegak sih. Luar biasa, saya salut sekali ya. Dan semoganya tetap kayak gini sih. Dan tidak terjadi resesi di negara kita. Semoga. Tapi itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin hari ini ceritanya agak lebih politik, agak lebih kompleks gitu. Tapi gue sudah menyederhanakan sesederhana mungkin dengan bahasa yang cukup kasual untuk bisa dimengerti. Jadi mudah-mudahan itu mengisi kekosongan dari kabar Sri Lanka yang mungkin kalian bingung harus nge-gather informasi dari mana-mana. Tapi itu yang sudah bisa gue kumpulkan. Kalau misalnya nanti ada update baru, mungkin gue akan follow up di Instagramnya Kantor Detektif. Ini dia, @kantordetektif. Kalau kalian mau dapetin berita-berita kriminal dan segala macamnya, oke? Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan masih banyak sebenarnya hal-hal bodoh yang belum kita tahu gitu di luar sana. Dan semoga video-video kedepannya lebih menarik. See you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it